kekesalan Guna. Kira-kira apa yang membuat Guna kesal, Mangatun listeners? Mari kita temukan jawabannya bersama. Ayunda duduk di sofa dan ia menatap Guna yang saat ini sedang memeriksa berkas yang harus segera ia tanda tangani. Melihat Guna yang sibuk bekerja, membuat Ayunda tersenyum tanpa sadar. Guna terlihat begitu tampan saat sedang bekerja dengan serius seperti saat ini. Guna menekan teleponnya dan menghubungi sekretarisnya. Siapkan rapat setelah makan siang dan pesankan makanan siang 2 porsi untukku dan istriku, ucap Guna. Guna kemudian mendekati Ayunda dan duduk di samping Ayunda. Kita makan siang di sini saja ya, pinta Guna. Iya, tapi aku harusnya pulang saja, Mas, ucap Ayunda. Rapatnya hanya 1 jam. Aku janji gak akan lama. Kamu bisa nonton dari laptopku atau bisa membaca buku di sini, ucap Guna menunjuk buku-buku teori tentang bisnis dan manajemen yang pastinya akan membuatnya bosan. Maunya aku baca novel, Mas. Gak suka baca yang berat-berat. Aku bukan Vivian, kesal Ayunda. Ayu, kamu dan Vivian jelas berbeda. Kalau sifat kamu sama kayak Vivian, aku tidak akan setuju menikahi kamu, ucap Guna. Guna dan Ayunda mendengar suara seseorang dengan nada yang tinggi meminta masuk ke ruangan Guna. Teklek. Sosok Vivian muncul dengan senyum yang menawan, namun ketika melihat kehadiran Ayunda, senyum Vivian hilang seketika. Saat di luar ia sempat berdebat dengan sekretaris Guna yang melarangnya untuk masuk. Mas, kita makan siang yuk, ajak Vivian. Saya makan siang bersama istri saya, Vi, ucap Guna. Aku hubungi kakek biar kita makan siang bersama, ucap Vivian sambil tersenyum sinis kepada Ayunda. Tidak perlu, karena saya hanya ingin makan siang bersama istri saya di sini, ucap Guna. Vivian menatap Guna dengan tatapan kesal. Kakak gak ingat apa kata kakek, Kak? Dia itu hanya akan menjadi istri bayangan kakak, karena aku yang akan menjadi istri kakak, ucap Vivian. Ayunda membuka mulutnya, tentu saja ia kesal saat ini. Istri bayangan? Aku? Secara hukum dan agama, aku ini istri Gunadarma Candrama dan bukan bayangan. Mungkin situ barangkali yang berharap jadi istri bayangan, ucap Ayunda. Tapi kau tidak diakui kakek sebagai cucu menantunya, teriak Vivian. Guna menghembuskan nafasnya. Istriku hanya 1, yaitu Ayunda. Aku harap kau tidak mengganggu rumah tanggaku, Vivian. Kau sudah melewati batas. Selama ini aku diam karena aku tidak ingin membuat keributan, ucap Guna. Jika kau menganggapnya istrimu, kenapa kau tidak mengumumkan pernikahanmu, Kak? Tanya Vivian menatap Guna dengan amarah yang memuncak. Aku akan segera mengumumkannya. Aku menunda pengumuman pernikahan kami karena adikku dan kakak Ayunda belum bisa pulang. Aku tidak berniat menyembunyikan pernikahan kami, ucap Guna. Aku hanya tak ingin Ayunda merasa tidak nyaman di kantor karena para karyawan yang lain tahu dia istriku. Tapi ternyata aku salah, ucap Guna, membuat Ayunda menatap Guna dengan tatapan haru. Jika kau tidak ingin menikahiku, Kak, akan kupastikan kau tidak akan menjadi pewaris Candrama, teriak Vivian. Aku tidak peduli. Jika kau mau, kau saja yang menjadi CEO menggantikan aku. Bukankah kau cucu kandungnya? Kau lebih berhak atas segalanya, singgung Guna karena Vivian begitu tidak tahu diri karena berani mengancamnya. Keluar sekarang juga dari ruangan ini, ucap Guna dingin. Vivian terisak dan segera melangkahkan kakinya dengan cepat meninggalkan ruangan Guna. Guna mengerutkan dahinya saat melihat wajah Ayunda yang terlihat masih sangat terkejut. Kenapa? Tanya Guna.
Ayunda menggelengkan kepalanya dan segera memeluk lengan Guna dengan manja. Kalau kakek benar-benar memaksamu menikahi Vivian, bagaimana? Tanya Ayunda menatap Guna dengan tatapan seriusnya. Aku tidak akan pernah menikahi Vivian. Sejak dulu aku hanya menganggapnya sebagai adik. Aku beruntung bertemumu di klub karena jika tidak, mungkin aku harus berusaha membujukmu untuk menikah denganku. Ucap Guna membuat Ayunda memeluk Guna dengan lebih erat. Besok aku kembali bekerja ya mas, ucap Ayunda. Tidak, aku akan mengizinkan kamu bekerja saat tanganmu sudah sembuh. Ucap Guna membuat Ayunda menyibikkan bibirnya. Jangan kayak bebek gini dong bibirnya, bikin gemes aja. Bisik Guna membuat Ayunda terkekeh. Wow, sudah